Elsa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Di depan saya sudah terdapat 3 buku. Buku ini merupakan buku kebanggaan dari para sejawat perawat, ya, khususnya yang ada di Indonesia. Langsung saja mulai dari buku yang paling kiri, ya. Ini adalah buku SDKI. SDKI itu adalah Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, di mana di dalamnya ini terdapat beberapa diagnosa keperawatan yang muncul ketika kita merawat pasien. Kemudian buku yang tengah ini adalah SLKI, yaitu Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Luaran ini adalah suatu tujuan yang diharapkan dari diagnosa pasien yang sudah kita rawat. Kemudian buku yang ketiga yang sebelah kanan ini adalah SIKI, yaitu Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, di mana di dalamnya terdapat suatu intervensi atau rencana tindakan yang akan dilakukan oleh seorang perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Oke pemirsa, saat ini saya akan membagikan sebuah video tutorial, yaitu cara membaca dan menautkan buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Yang pertama yang harus dipunyai oleh pemirsa adalah 3 buku ini, ya, yaitu 3 buku, 3 S, ya. S yang pertama adalah SDKI, kemudian SLKI, dan SIKI. Oke, langsung saja ya pemirsa. Yang pertama adalah SDKI. SDKI itu adalah Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jadi di sini di buku ini dijelaskan berbagai macam diagnosis keperawatan, ya, yang sudah disusun oleh PPNI, ya, dalam hal ini adalah PP pengurus pusat, ya. Teman-teman bisa membuka buku SDKI ini, ya. Jadi kita dalam menentukan diagnosis keperawatan saat ini sebaiknya sudah harus menggunakan buku SDKI yang diterbitkan oleh organisasi profesi kita. Jadi buku ini diterbitkan oleh profesi kita sendiri, yaitu dari PPNI. Kalau dulu kita saat kuliah, ya, itu ada yang memakai dungus, ya, ada yang memakai nanda juga, ya. Tapi saat ini PPNI sudah punya buku pedoman sendiri, ya, mulai dari SDKI, SLKI, sampai SIKI. Oke, langsung saja kita kupas 3 buku ini. Bagaimana sih cara kita membaca, ya, dan bagaimana kita menautkan antara diagnosis, luaran, dan intervensi. Oke, kita buka di SDKI dulu. Para pemirsa semuanya, jadi di sini cara menuliskan diagnosis itu antara diagnosis keperawatan yang aktual, ya, dengan diagnosis keperawatan yang risiko, ya, risiko, dengan diagnosis keperawatan dengan promosi kesehatan, itu beda-beda, ya. Jadi kalau diagnosis keperawatan yang aktual, ya, maka cara menulisnya adalah masalah berhubungan dengan, kemudian penyebab, kemudian dibuktikan dengan tanda atau gejala. Jadi kalau ini memang masih relatif sama, ya, dengan buku yang terdahulu kita, ya, dengan nanda, dengan dungus, ya. Jadi ada P, ada etiologi, ya, problem, etiologi, dan simptom. Cuma di sini yang dibedakan di buku SDKI ini adalah penulisan diagnosis risiko. Jadi kalau di sini rumusnya adalah
problem ya, kemudian dibuktikan dengan faktor risiko. Contohnya di sini risiko infeksi. Jadi kalau ada diagnosis keperawatan adalah risiko infeksi, maka kelanjutannya adalah bukan berhubungan dengan lagi, tapi dibuktikan dengan faktor risikonya apa. Mungkin ada luka operasi, kayak gitu-gitu ya. Jadi cara penulisannya itu sudah berbeda. Kalau aktual maka problem ya, masalah berhubungan dengan etiologi dibuktikan dengan tanda atau gejala. Tapi kalau diagnosis keperawatan yang risiko, maka problem ya dibuktikan dengan faktor risiko ya. Jadi tidak ada berhubungan dengan lagi, tapi diganti dengan dibuktikan dengan, itu ya. Jadi jangan sampai salah nulis ya kalau kita kerja di suatu instansi kesehatan ya, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah itu jangan sampai salah menuliskan. Kalau risiko dibuktikan dengan, kalau aktual berhubungan dengan, itu ya. Kemudian kalau diagnosis promosi ya, diagnosis promosi kesehatan itu problem dibuktikan dengan tanda atau gejala ya. Bedanya di risiko itu adalah di sini ya, dibuktikan dengannya ini. Kalau di risiko itu dibuktikan dengan faktor risiko, tapi kalau di promosi kesehatan itu dibuktikan dengan tanda atau gejala. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah cara penulisannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini saya mengambil contoh, ini agak terpotong ya. Diagnosis keperawatan. Ya, diagnosis keperawatannya adalah pola napas tidak efektif. Nah, sebenarnya di sini sudah tertulis kode dari diagnosis tersebut ya. Jadi ada kodenya sekarang ya, sama dengan di Nanda juga sudah ada kodenya. Di sini sudah dijelaskan lengkap ya, mulai definisi, kemudian penyebab, kemudian gejala dan tanda mayor, kemudian gejala dan tanda minor. Kapan kita bisa memutuskan atau memilih diagnosis keperawatan, misal pola napas gitu ya. Jadi di buku ini ya, di halaman pertama itu dijelaskan bahwasanya syarat bisa menentukan atau memilih suatu diagnosis keperawatan adalah syaratnya harus gejala atau tanda mayornya adalah minimal dari 80% ya. Satu contoh pola napas tidak efektif di sini. Gejala mayornya ini ada 3. Ya ada 3. Maka 80% dari ininya ya minimal harus ada. Jadi kalau ada pasien itu datang ke IGD dengan keluhan sesak ya. Nah, sesak di sini sudah ada. Kemudian dia sesaknya itu sampai menggunakan otot batu pernafasan, mungkin cuping hidung dan sebagainya, kelihatan ya. Nah itu sudah 2 ya. Fase ekspirasi memanjang ya, kelihatan itu ya. Kemudian pola nafas abnormal, misalnya adalah takipneu ya, kemudian bradipneu, hiperventilasi, kusmaul dan sebagainya. Kalau dari tanda mayor ini ya sudah mencapai minimal 80%, maka diagnosis keperawatan pola napas ini bisa diangkat. Kalau tanda mayornya hanya 1 yang masuk ya, maka itu secara keilmuan tidak bisa diangkat diagnosis contohnya pola nafas misal. Itu tidak bisa ya. Harus minimal 80%. Jadi kita dalam menentukan diagnosis keperawatan itu ada evidence-nya ya, ada syaratnya atau ada sumbernya dari buku SDKI ini kayak gitu ya. Teman-teman semuanya sudah mengerti ya cara penggunaan ini. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya cara menentukan sebuah diagnosis keperawatan itu adalah minimal 80% sudah ada di tanda mayor gitu ya. Oke.
SDKI sudah clear. Sekarang kita tautkan SDKI ke SLKI-nya bagaimana? Kayak gitu ya. Contoh kita memilih diagnosis keperawatan pola napas ini mulai dari SDKI, SLKI sama SIKI. Nanti kita bagaimana cara menghubungkannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambarnya buku SLKI ya. Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Luaran itu sama aja dengan outcome ya, outcome atau tujuan kalau kita saat sekolah di 3 dulu ya, jadi tujuan ya, tujuan keperawatan, tujuan tindakan keperawatan ya. Kalau di Nanda itu bahasanya adalah outcome, makanya ada NOC ya, NOC, Nursing Outcome Classification ya. Kemudian kalau di SDKI namanya luaran ya. Jadi sama aja, sebenarnya sama aja antara tujuan, luaran atau outcome ya. Tapi kalau kita menggunakan buku SLKI ya, kita harus menggunakan standar SLKI-nya. Kalau kita bicara luaran ya luaran kayak gitu ya. Oke, kita lanjut bagaimana sih cara menghubungkannya. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus membuka di halaman muka ya, halaman pertama itu yang namanya adalah daftar tautan SDKI SLKI. Jangan salah ya, harus mencari ini dulu, daftar tautan SDKI SLKI. Kalau teman-teman sekarang membawa buku SLKI bisa dibuka bareng-bareng ya. Di daftar tautan ini kita cari diagnosis keperawatan yang sudah kita tentukan tadi ya. Tadi adalah kita tentukan diagnosis keperawatannya adalah pola nafas tidak efektif ya. Maka kita cari di daftar tautan ini di manakah pola nafas. Tidak ada kan di halaman ini. Kita lanjut di halaman ini ternyata ya. Pola nafas tidak efektif. Nah, di sini ada halaman 175. Maka kita menuju ke halaman tersebut. Jadi ini adalah fungsinya supaya kita itu tidak capek-capek mencari pola nafas tidak efektif itu di mana ya. Nah, ini sudah ada halamannya kayak gitu ya. Kita menuju ke halaman ini. Nah, ini ya. Teman-teman bisa melihat di sini di halaman yang sudah tertera ini ada diagnosis keperawatan pola napas tidak efektif. Nah, di situ ada luaran utama dan ada luaran tambahan ya. Jadi di sini luaran utamanya adalah pola napas ya. Luaran tambahannya adalah berat badan. Di buku ini menjelaskan bahwasanya luaran atau tujuan atau outcome ya, atau outcome itu boleh lebih dari satu ya. Tujuannya itu boleh lebih dari satu, bisa 2, bisa 3. Tapi minimal luaran utama itu kita pakai ya. Misal contoh pola napas tidak efektif. Maka luaran utama di sini sudah dijelaskan adalah pola napas ya. Nah, setelah kita sudah mengetahui luaran utama atau outcome utama dari diagnosis keperawatan pola napas tidak efektif itu adalah pola napas, maka kita cari ekspektasi pola napas itu bagaimana, kriteria hasil pola napas itu bagaimana, kita cari ya. Bagaimana caranya? Kita kembali ke awal ya. Kita kembali ke awal ya. Ada judulnya yang namanya adalah daftar luaran keperawatan. Ini masih di buku SLKI. Coba lihat ya di bukunya masing-masing. Di buku SLKI itu ada judulnya daftar luaran keperawatan. Nah, di sini teman-teman bisa mencari luaran yang tadi ya. Tadi kan luarannya pola napas. Kita cari luaran pola napas ya. Di sini di halaman ini enggak ada. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada pola napas ya. Beda dengan yang tadi loh ya. Yang tadi itu kita mencari diagnosis keperawatan ya. Pola napas tidak efektif, kemudian mencari luaran utamanya atau luaran tambahannya. Nah, sekarang setelah ketemu luaran utama dan luaran tambahannya, maka kita cari
ekspektasinya dari luaran itu bagaimana, kriteria hasilnya itu bagaimana, gitu ya. Nah, kita coba di sini kita sudah menemukan luaran utamanya adalah pola napas pada halaman ini. Maka kita menuju ke halaman ini gitu ya, teman-teman. Oke, kita menuju ke sana. Oke, ini pola napas. Nah, luaran dari diagnosis keperawatan pola napas tidak efektif. Luaran utamanya adalah pola napas dengan kode luaran di sini ada L01004. Di sini sudah dijelaskan dengan gamblang ya. Mulai dari definisi ya, kemudian ekspektasinya bagaimana, kemudian kriteria hasilnya bagaimana. Cara penulisannya bagaimana? Nah, cara penulisannya dari SLKI atau luaran keperawatan itu adalah luaran ya, luaran, kemudian ditambah dengan ekspektasi, kemudian ditambah dengan kriteria hasil. Contohnya luarannya adalah pola napas, ekspektasinya membaik, maka cara penulisannya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan selama misal berapa kali berapa jam ya, diharapkan pola napas membaik ya, diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil di sini ini ya. Kriteria hasil di sini sudah ditentukan mulai dari skala 1 sampai skala 5 ya. Baik ini yang negatif maupun yang positif. Yang negatif itu menurun ini ya, yang positif membaik. Jadi tidak semua skala 5 itu membaik ya. Ada yang membaik, ada yang menurun, ada yang meningkat. Nah, kayak gitu ya. Kalau semuanya disamakan nanti kita suatu contoh di sini. Kalau Dipsnu kemudian skala 5-nya itu adalah meningkat ya, maka dia kan tambah sesek. Gak cocok. Maka Dipsnu itu skala 5-nya adalah menurun ya. Kalau frekuensi napas ini tidak mungkin kita di kriteria hasilnya itu di skala 5-nya itu adalah meningkat ya. Kalau frekuensi napasnya meningkat di skala 5, maka pasien itu kan berarti tambah sesak. Lah kan nggak cocok. Maka frekuensi napas kalau menurun juga tidak cocok ya. Kalau frekuensi napas menurun, dia nggak bisa napas dia. Bisa-bisa kusmaul kayak gitu-gitu ya. Nafas berat lah. Yang cocok di frekuensi napas itu di skala 5-nya adalah membaik. Jadi teman-teman harus jeli itu ya, melihat skala-skalanya ini. Nah, itu ya. Jadi di SLKI sudah jelas, sudah saya jelaskan mulai awal sampai akhir. Jadi teman-teman bisa mulai melihat-lihat di bukunya ya. Jadi cara menuliskan luaran itu adalah ada kalimat setelah dilakukan tindakan keperawatan selama berapa kali berapa jam, diharapkan luarannya apa, ekspektasinya bagaimana, kriteria hasilnya bagaimana. Seperti itu ya. Tulisannya seperti itu. Nanti di akhir sesi ini akan saya contohkan bagaimana penulisannya. Oke. SLKI sudah clear ya. Kita lanjut ke SIKI. Oke ya. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Ini adalah contoh bukunya ya, SIKI. Jadi teman-teman sebaiknya kalau mau belajar ya beli yang asli ya, karena kita ini adalah anggota dari profesi PPNI, jadi kita harus membantu untuk menghidupkan PPNI dengan cara apa? Dengan cara membeli buku yang asli ya, gitu ya, jangan yang bajakan ya. Oke, kita lanjut ke SIKI ya. Bagaimana sih cara menautkan ya SDKI dan SIKI? Maka teman-teman harus melihat buku di SIKI itu adalah judulnya di sini ini ya. Daftar Tautan SDKI SIKI. Nah, cari diagnosa keperawatan yang Anda tentukan. Contoh tadi kita menentukan diagnosis keperawatannya adalah pola napas tidak efektif ya. Di sini
ada di halaman 492. Maka teman-teman langsung menuju ke halaman ini ya. Jadi gampang sekali kan? Oke, kita menuju ke halaman itu. Nah, di sini ya sudah ada pola napas tidak efektif. Di sini sebenarnya sudah ada kode-kode tapi terpotong ya karena cara mengambil gambarnya kurang bagus. Oke, di sini dijelaskan ya, di diagnosis keperawatan pola napas tidak efektif ini ada intervensi utama dan ada juga intervensi pendukung ya. Nah, di sini utamanya ada manajemen jalan napas, ada pemantauan respirasi gitu ya. Kemudian intervensi pendukungnya macam-macam ini ya. Teman-teman bisa mengambil contoh ya. Ini saya contohkan adalah intervensi utama aja. Contohnya adalah manajemen jalan napas. Bagaimana sih cara mendapatkan isinya manajemen jalan napas itu apa aja kayak gitu ya. Maka kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, ini ya. Kalau kita kepingin tahu isi dari manajemen jalan napas itu apa, maka kita cari di buku SIKI itu judulnya adalah ini ya, Daftar Intervensi Keperawatan. Coba dibuka itu pasti ada ini ya judulnya. Kecuali kalau bukunya sudah rusak, sudah hilang ini, ya maka tidak menemukan judul ini ya. Tuh. Kita cari ya, manajemen jalan napas masih ini urut abjad ya, jadi kita cari sampai ketemu ya ini ya. Ada manajemen jalan napas halaman 187 ya. Nah, kita cari halaman ini ya, sama seperti yang tadi ya di SLKI ya. Jadi sama, jadi urutannya seperti itu. Kita lihat. Oke. Manajemen jalan napas ya. Ini ada definisi sampai ini tindakan yang dilakukan manajemen jalan napas itu isinya apa aja itu ada di sini semua. Jadi tindakannya di sini itu dibagi menjadi OTEK ya. Ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, ada kolaborasi. Ada juga dari tindakan keperawatan itu yang tidak ada kolaborasinya juga ada ya. Minimal OTE biasanya ya. K ini kan bila perlu aja kita kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Ya kayak gitu. Jadi di sini teman-teman sudah bisa melihat observasi dari manajemen jalan napas itu apa aja ya, terapeutiknya apa aja, kemudian edukasinya apa aja. Coba di sini dilihat ya. Ini sudah sangat-sangat bagus ya. Istilahnya adalah bahasa yang digunakan itu mudah dimengerti oleh orang Indonesia. Karena apa? Karena ini buatannya orang Indonesia. Kalau kita pakai buku Nanda kemarin ya, yang kita pakai dahulu, itu bahasanya sulit kita mengerti. Karena apa? Karena Nanda itu biasanya dipakai di luar negeri sehingga bahasanya cocok untuk luar negeri. Kurang cocok, saya tidak mengatakan tidak cocok, tapi kurang cocok digunakan di culture orang Indonesia, kayak gitu ya. Maka BPNI berinisiatif membuat suatu buku ya, standar diagnosis sampai standar intervensinya kayak gitu ya. Oke, ini bisa dimengerti ya. Jadi itu ya teman-teman cara membaca buku SDKI ya, SIKI, SLKI, SIKI ya, dan menautkannya bagaimana itu sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi teman-teman bisa mencoba ya, bisa membuka-buka buku, membaca ya. Jadi supaya bukunya berfaedah kayak gitu. Nah ini contoh dari yang sudah saya jelaskan tadi, ringkasannya seperti ini. Jadi kalau kita menentukan diagnosis keperawatan pola napas tidak efektif ya, ini adalah kodenya, maka ini tadi ya penyebabnya ya, ini pola napas tidak efektif berhubungan dengan ya, ini penyebabnya apa. Kayak gitu ya. Kalau kita membuat SAK gitu kan harus ada problem, ada etiologi ya, ada simptom atau gejala atau tanda kayak gitu ya. Nah di sini enaknya nanti kalau saat kita sudah menggunakan medical record elektronik itu
teman-teman sudah tidak usah menghafalkan lagi, sudah otomatis. Di pertemuan yang akan datang saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih aplikasi 3S ini di medical record elektronik ya. Karena saya sudah membuat aplikasi itu dan sudah kita terapkan di rumah sakit kami ya, kayak gitu. Oke, tujuannya outcome tadi yang saya jelaskan ya. Jadi penulisannya outcome itu di sini setelah dilakukan tindakan keperawatan selama berapa kali berapa jam, diharapkan luarannya apa, ekspektasinya apa, pola nafas membaik, ini contohnya ya. Kriterisasinya bagaimana kayak gitu ya. Kalau ini saya contohkan di sini adalah skalanya, saya contohkan 5 semua ya. Ini menurun, membaik. Skala itu sebaiknya yang menentukan adalah satu orang. Contoh dalam suatu rumah sakit atau suatu bangsal ya. Di situ sudah dilakukan suatu metode asuhan keperawatan profesional, maka sebaiknya yang menentukan ini adalah kepala tim atau perawat primer ya. Jadi yang menentukan skala itu harus ditentukan di tim itu ya, sehingga apa? Sehingga tidak harus jelas kayak gitu ya, kayak gitu. Kemudian ini intervensi keperawatan ya. Intervensi keperawatan tadi kita sudah mencontohkan adalah manajemen jalan napas ya, ini kodenya. Nah, ini observasinya, terapeutik ya, edukasinya sama kolaborasinya. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara menautkan diagnosis keperawatan, kemudian luaran ya, standar luaran sama standar intervensi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Kalau memang ini sangat membantu dari teman-teman, jangan lupa subscribe ya, like dan share dari channel ini. Oke teman-teman, saya akhiri ya. Jangan lupa di video yang akan datang saya akan membuat video tentang penerapan 3S ini dalam medical record elektronik ya. Tunggu di video yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elsa Channel.